Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavu Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menangkap firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, setiap kejadian demi kejadian itu akan dikatakan benar jika memiliki saksi. Tetapi kalau satu kejadian itu tanpa adanya saksi, itu belum dipastikan kejadiannya benar atau tidak. Peristiwa kebangkitan Yesus dikatakan waktu menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Alkitab mencatat ketika mereka di sana, Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Kubur itu sudah menjadi kosong. Nah, ini berarti bahwa kebangkitan Yesus itu ada buktinya, ada yang menjadi saksi di situ. Nah, kesaksian yang disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, ini menjadi suatu bukti di mana mereka akan memperkatakan, mereka akan menyatakan kepada semua orang kalau mereka ada di TKP, di tempat kubur itu kosong, itu benar, dan itu bukan saksi palsu. Oleh karena itu menjadi tanda bahwa kebangkitan Yesus itu benar, kubur Yesus itu tidak diculik, tapi Yesus benar-benar bangkit. Ini yang disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Nah, apa yang akan kita ambil lewat bagian bacaan firman Tuhan ini? Pastikan saudara dan saya saat ini, mari kita belajar untuk terus membuka hati kita kepada firman Tuhan. Pastikan setiap firman itu tersingkap bagi kita, maka saudara dan saya akan mampu untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Kalau saudara dan saya merayakan kebangkitan Yesus, pastikan itu juga akan menjadi efek dalam hidup kita. Kita akan memberitakan itu lewat kehidupan kita. Saya tidak mengajak saudara menjadi pendeta semua, tetapi bagaimana kehidupan saudara dan saya lewat seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, kita menjadi saksi kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi kebangkitan karena kita percaya dengan iman kita kalau Yesus itu benar-benar telah bangkit, dan kebangkitannya itu harus menjadi efek dalam hidup saudara dan saya. Artinya kalau Yesus itu bangkit, pertanda maut sudah dikalahkan. Nah, kalau maut sudah dikalahkan berarti tidak ada hal pekerjaan-pekerjaan maut yang bisa mengambil bagian dalam hidup saudara dan saya. Kebangkitan itu harus nyata dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak boleh hidup jadi orang Kristen lemah. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang putus asa. Kita harus menjadi orang Kristen yang strong dalam hidup kita. Apapun tantangan persoalan yang kita alami, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit, yang membawa kehidupan itu bagi hidup kita. Nah, itulah yang membuat hari-hari hidup kita akan mampu bersaksi tentang Yesus yang bangkit itu. Kalau saudara jadi orang Kristen, hidupmu itu amburadul, hidupmu itu penuh dengan kemabukan, saudara suka stres dalam hidup saudara, saudara suka hidup tidak baik dengan orang, hidup dalam kehidupan yang dimana saudara suka berkata-kata tentang hal-hal yang lemah dalam hidupmu, itu pertanda engkau tidak mengalami efek dari kebangkitan itu. Pastikan efek kebangkitan itu, saudara orang yang akan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, marilah kita menjadi saksi kebangkitan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami. Kami rindu agar peristiwa kebangkitan itu ada dalam hidup kami. Roh Kudus taruh dalam hidup kami sehingga kami mampu menjadi pemberita-pemberita saksi tentang kebangkitan Yesus yang sebenarnya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.